Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tampak kultivator tua itu memuntahkan sejumlah darah dari mulutnya karena energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya bergejolak tidak beraturan. Apalagi kekuatan jiwanya juga telah terluka parah di awal laga mereka, sehingga ketika energinya bergejolak hingga membuatnya muntah darah. Apalagi dengan mengeluarkan mutiara kematian, kultivator tua ini telah mengeluarkan seluruh energinya untuk membunuh Chen Wen, tapi karena Chen Wen mampu mengimbanginya, akhirnya energi kematian membalik menyerang dirinya. Chen Wen juga terpental cukup jauh dan memuntahkan darah dari mulutnya, tapi tatapan matanya masih tampak penuh semangat, hanya saja tubuh Chen Wen terpental hampir tidak terkendali. Kim Kao yang melihat hal ini, tidak tinggal diam, dia segera melesat membantu Chen Wen untuk menstabilkan tubuh Chen Wen. "Tuan Muda, apakah Tuan Muda tidak apa-apa?" Chen Wen menatap Kim Kao dan menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum. Namun di mulut Chen Wen masih tampak darah yang masih bergumpal. Chen Wen memuntahkan seteguk darah kental lagi, baru dia merasa pernafasannya sedikit lega. Chen Wen menatap kultivator tua yang menjadi lawannya tadi masih penuh dengan semangat pertempuran. Tapi kultivator tua itu sudah tidak mampu untuk melanjutkan pertarungan. Dia menatap Chen Wen dengan penuh kengerian serta penuh dengan kekaguman. "Bocah, kuakui, kamu sangat kuat, dan aku yakin, kamu masih belum mengeluarkan semua kartu asmu." Chen Wen tersenyum sedikit dan berkata dengan rendah hati, "Tuan, kamu sangat kuat. Aku tidak mampu mengeluarkan kartu asku, tapi aku masih harus bertanya, apakah Tuan masih menginginkan hartaku?" Saat bertanya, Chen Wen menatap kultivator tua itu dengan dingin, siap membunuh. Kalau sampai kultivator tua itu mengatakan masih mengincar hartanya, maka Chen Wen tidak akan ragu membunuh kultivator tua itu seketika itu juga. Kultivator tua itu menatap Chen Wen, ekspresinya tampak sangat datar, dan dia berkata, "Apakah kamu berpikir karena aku terluka maka kamu bisa membunuhku kalau aku masih menginginkan hartamu? Bagus. Kalau begitu, pergilah ke neraka." Swus, wus. Chen Wen mengeluarkan busur kaisar surgawinya lagi dan mengalirkan energinya, lalu menarik tali busur yang kemudian menciptakan anak panah yang berwarna merah. Swus. Kultivator tua itu menatap Chen Wen yang mengeluarkan busur surgawi dan langsung menembaknya. Masih tidak takut, dia membalikan telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah kristal lagi. Perisai energi kematian. Slas. Jeder. Krak. Jelep. Duar. Perisai kematian yang dikeluarkan secara paksa oleh kultivator tua itu tidak mampu menahan serangan anak panah Chen Wen, karena energi dari kultivator tua itu sudah hampir habis, jadi dia tidak mampu menampilkan kekuatan penuh dari perisai kematian, hingga panah surgawi segera menghancurkan perisai kematian serta menusuk dada kultivator tua dan meledakkan tubuhnya. "Kim Kao, ambil cincin penyimpanan mereka semua. Di dalam cincin penyimpanan kultivator tua itu aku merasa ada harta yang sangat berharga untuk Leng Hun Ong dan Hun Bang." "Baik Tuan Muda, sekarang mari kita kembali ke penginapan." Kim Kao mendukung Chen Wen memasuki gerbang kota Golingtian. Di sana banyak kultivator yang menatap kagum Chen Wen yang mampu mengalahkan kultivator tua yang sudah bisa dianggap ahli di alam Taochang ini. Biarpun mereka bisa melihat usia tulang Chen Wen, mereka semua masih dibuat bingung. Karena Chen Wen bisa mengimbangi seorang kultivator ranah Raja Tao sejati dan berhasil membunuhnya, katakanlah Chen Wen memiliki senjata yang sangat kuat, tapi biarpun senjata sangat kuat, kalau tidak dibarengi dengan teknik pertempuran serta kekuatan, maka semua keunggulan itu akan sia-sia, karena semua senjata tidak akan berguna ketika menghadapi kekuatan absolut. Berbeda dengan Chen Wen yang mampu mengimbangi kultivator tua sampai ratusan jurus tanpa mengalami kekalahan. Chen Wen dan Kim Kao saat ini berada di dalam kamar penginapan.
Chen Wen telah menelan beberapa pil untuk memulihkan kondisinya serta menyembuhkan luka dalam yang didapatnya ketika bertempur dengan kultivator tua. Chen Wen saat ini mengejar waktu, karena pusaran misterius akan segera terbuka. Dalam 2 hari ini, pusaran misterius akan segera terbuka secara alami karena memang waktunya sudah tiba. Sedangkan luka-luka dalam yang diderita Chen Wen memerlukan waktu yang tidak sebentar. Akhirnya Chen Wen membuat formasi ruang dan waktu di dalam kamar penginapan, dan dengan tenang berusaha menyembuhkan dirinya. Beberapa aliran energi yang ada di dalam tubuh Chen Wen mengalami penyumbatan serta terdapat arus balik energi di beberapa meridian. Semua itu memerlukan konsentrasi penuh dari Chen Wen untuk memulihkannya. Kalau tidak, di masa depan, Chen Wen akan menghadapi kesusahan untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini, di kota Golingtian, banyak kultivator yang akan memasuki pusaran misterius sedang berdiskusi tentang kekuatan Chen Wen, karena kekuatan Chen Wen sangat menantang surga. Bagaimana tidak, dengan ranah Tao sejati tahap ketiga, dia mampu mengimbangi seorang kultivator ranah Raja Tao sejati tahap 8 biasa. Kekuatan ini merupakan prestasi yang sangat susah dicari selama beberapa ratus ribu tahun sekali. Biarpun mereka tahu Chen Wen saat ini sedang terluka, dan mereka juga tahu, Chen Wen memiliki banyak harta tingkat ilahi, tapi tidak ada satupun kultivator yang ada di sana berniat untuk merampoknya. Malah para kultivator yang bersiap berpartisipasi memasuki pusaran misterius akan mengundang Chen Wen untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Kim Kao yang berjaga di dalam kamar Chen Wen beberapa kali menolak ajakan para peserta yang akan memasuki pusaran misterius untuk dijamu. Dengan alasan, dia masih perlu berjaga karena saat ini Chen Wen sedang berlatih, Kim Kao tidak akan mengatakan bahwa Chen Wen sedang menyembuhkan diri. Para kultivator yang ada juga maklum, dan mereka semuanya yakin, saat ini, Chen Wen sedang menyembuhkan luka-lukanya yang lumayan parah. Di sudut kota Golingtian, terdapat sebuah kedai teh kecil. Di sana terlihat ada 6 orang kultivator yang terlihat berusia 40-an tahun, namun usia sebenarnya mereka adalah lebih dari puluhan ribu tahun. Saudara Tai, apakah kamu tidak mencoba mengundang kultivator muda yang mampu menghabisi kultivator tua tingkat tinggi itu untuk masuk ke kelompok kita? Terdengar suara bertanya dari seorang pemuda dengan wajah yang lumayan tampan dengan pakaian sederhana. 6 orang itu adalah para kultivator liar, dan juga kultivator miskin, sehingga tidak mampu menyewa penginapan. Keenam kultivator ini selalu mencari kedai-kedai kecil yang buka selama 24 jam. Dengan begitu, mereka berenam dapat menginap gratis selama di kota Golingtian. Kita yang miskin ini, bagaimana bisa mengundang seorang kultivator sekuat itu? Tapi saudara Tai, kita bukan mengundangnya untuk bergabung dengan kita, tapi kita mengundangnya untuk menjadi ketua kita. Dengan begitu, keamanan kita akan lebih terjamin ketika memasuki pusaran misterius. Saudara Lu, apakah kamu tidak tahu, ketika kita memasuki pusaran misterius, kita akan diteleportasikan di berbagai tempat yang terpisah. Kecuali kita memiliki cincin dewa. 5 orang kultivator lainnya mendesah kesal, karena tidak mampu membeli cincin dewa. Cincin dewa yang dimaksud mereka adalah cincin yang memiliki dunia kecil di dalamnya. Sedangkan cincin yang dimiliki Chen Wen serta diberikan kepada Chen Wanglong, adalah cincin khusus yang tingkatnya bahkan lebih tinggi dari cincin dewa, karena memiliki dunia yang luas dan bisa terus meluas mengikuti kultivasi si empunya. Sedangkan cincin dewa yang dimaksud oleh keenam kultivator ini memiliki ruang seluas lebih kurang 10.000 meter persegi, dan bisa dimasuki oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Benar juga apa yang dikatakan saudara Tai. Lebih baik kita mengandalkan diri kita sendiri daripada mengandalkan orang lain untuk keselamatan diri kita sendiri. Sementara itu, di kamar penginapan, Chen Wen yang sedang berkonsentrasi untuk memulihkan diri selama setengah hari merasa sudah hampir pulih seutuhnya. Dan itu termasuk Chen Wen sudah memulihkan diri selama setengah tahun di dalam formasi ruang dan waktu. Hanya tinggal meningkatkan kekuatan jiwanya saja,
dia mengeluarkan beberapa sumber daya untuk pemulihan jiwanya. Dalam setengah hari kemudian, Chen Wen berhasil memulihkan kekuatan jiwanya dan juga berhasil sedikit meningkatkan kekuatan jiwanya. Sedangkan Kim Kao yang selalu sibuk setiap hari menolak banyak pihak yang menginginkan Chen Wen untuk bergabung dengan kelompok mereka untuk memasuki pusaran misterius. Hingga akhirnya pagi hari ini, Chen Wen membuka matanya, dan dia merasa ada beberapa aura yang mengirimkan aura membunuh kepadanya. Sepertinya aku tidak memprovokasi siapapun. Kenapa ada yang mengirimkan aura membunuh kepadaku? Chen Wen bergumam dalam hatinya dan mengerutkan dahinya menatap ke sebelah kanannya, di mana terdapat jendela. Di kejauhan, Chen Wen melihat ada beberapa pasang mata yang menatapnya dengan niat membunuh. Kenapa dengan mereka? Apakah aku telah membunuh nenek moyang mereka atau orang tua mereka sehingga mereka berniat membunuhku? Chen Wen memanggil Kim Kao untuk memasuki kamar setelah Chen Wen menghilangkan formasinya. Kim Kao, apakah selama aku menyembuhkan diri ada kejadian aneh-aneh? Kim Kao terdiam sejenak, dan nalurinya juga merasakan adanya tatapan membunuh. Sekejap, dia melirik ke jendela dan melihat di kejauhan ada tatapan mematikan. Tuan muda, sebenarnya tidak ada kejadian yang aneh-aneh, hanya saja satu harian semalam, aku sudah banyak menolak kelompok-kelompok kultivator yang akan memasuki pusaran misterius. Kemungkinan orang yang berniat membunuh Tuan Muda adalah dari kelompok yang sakit hati karena aku tolak semalam. Sebenarnya prasangka Kim Kao tidak salah, karena orang yang menatap Chen Wen dengan niat membunuh adalah kelompok yang ditolak oleh Kim Kao semalam. Selama Chen Wen memulihkan semua luka-lukanya, ada sekelompok pemuda yang terlihat berusia 30-an tahun yang berjumlah 8 orang, dengan wajah garang serta memiliki ranah Tao sejati tahap 4 dan 5, memaksa Kim Kao agar Chen Wen mau bergabung dengan kelompok mereka. Tapi Kim Kao menolak mereka, akhirnya ke-8 orang pemuda itu menjadi marah. Tuan-tuan, maafkan aku. Saat ini, Tuan mudaku sedang memulihkan kekuatannya, saat ini, aku tidak bisa mengambil keputusan. Kim Kao mencoba membujuk 8 orang pemuda di depannya, tapi para pemuda itu menjadi marah. Persetan dengan alasanmu, kamu harus tanyakan sekarang kepada majikanmu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan penginapan ini. Sudah syukur kami ingin dia bergabung dengan kelompok kami, kalau dia berani menolak, dia juga harus mati. 8 orang pemuda itu berasal dari tempat yang jauh, dan juga merupakan pemuda-pemuda dari klan nomor 1 di daratan pusat. 8 orang pemuda itu dapat dikatakan sebagai kultivator muda paling berbakat, karena dengan usia mereka yang sebenarnya sudah berusia sekitar 300-an tahun, sudah memiliki ranah setinggi itu. Tapi sikap mereka yang arogan membuat Kim Kao menjadi marah, kini dengan kekuatan Kim Kao yang setara dengan Tao sejati tahap ke-7. Kim Kao yang mulai marah menampilkan kekuatannya. Aura Kim Kao mulai menindas ke-8 orang kultivator muda itu. Sudah kukatakan kepada kalian kondisi tuan mudaku. Kalau kalian berani memaksakan kehendak, jangan salahkan aku kalau sampai melukai kalian. 8 orang itu merasakan aura penindasan dari Kim Kao menjadi takut juga, tapi tidak langsung menyerah. Mereka berkata, baiklah, kami akan menunggu tuan mudamu selesai dalam menyembuhkan diri. Kamu harus ingat, kami akan datang dengan tetua kami, kalau saat itu tuan mudamu tidak mau bergabung dengan kami. Maka di dalam pusaran misterius, jangan sampai tuan mudamu bertemu dengan kami. Maka dia akan kami bunuh. Kim Kao menatap mereka dan meremehkan, dan tidak menggubris ancaman 8 orang kultivator muda itu. Terserah kalian. Kalau kalian masih penasaran, bawalah yang lebih banyak tetua kalian, sekalian patriark dan leluhur kalian, perintahkan mereka berbaris di depan. Biarkan tuan mudaku menghancurkan kalian semua. Mendengar kata-kata Kim Kao yang merendahkan mereka, salah satu kultivator muda itu menjadi marah dan menunjuk hidung Kim Kao. Kau, beraninya kamu balik mengancam kami. Tahukah kamu siapa kami sebenarnya? Wah. Kamu hanya memiliki ranah paling tinggi hanyalah Raja Tao tahap 8,
sedangkan semua tetua kami dan juga patriark kami telah berada di tahap akhir dari ranah Raja Tao sejati. Kamu sepertinya mencari kematian dengan cepat. Benar, latar belakang kami dari... Sebelum mereka mengatakan latar belakang mereka, Kim Kao segera meningkatkan aura penindasannya hingga membuat 8 kultivator itu bergetar ketakutan. Sambil melarikan diri, mereka mengancam Kim Kao. Awas saja kamu, kami belum selesai dengan kamu. Kim Kao hanya cuek menatap kepergian 8 kultivator arogan dan berkata lantang. Terserah, apa yang kalian inginkan. Semoga saja kalian tidak bertemu dengan tuan mudaku di dalam pusaran misterius. Pagi ini, setelah berhasil memulihkan kondisinya mencapai puncak, Chen Wen memasukkan Kim Kao ke dalam dunia batu teratai kuncup. Karena dari ingatan beberapa kultivator kuat yang Chen Wen serap, Chen Wen mengetahui bahwa orang-orang yang memasuki pusaran misterius harus memiliki ranah di bawah ranah Raja Tao sejati. Dan setiap kultivator yang masuk ke dalam pusaran misterius akan diteleportasikan ke tempat yang berbeda-beda. Namun ketika keluar dari pusaran misterius dan berhasil menerobos bahkan melebihi ranah Tao sejati, maka tidak menjadi masalah ketika keluar. Karena di pembukaan pusaran misterius sebelumnya, banyak kultivator yang keluar dengan ranah Raja Tao sejati, dan mereka semua aman-aman saja. Menurut dari para peserta yang pernah masuk ke dalam pusaran misterius itu, harta yang ada di dalam pusaran misterius tidak pernah berkurang, biarpun selalu diambil oleh para kultivator yang masuk ke dalam pusaran misterius. Chen Wen sangat penasaran dengan pusaran misterius itu. Karena dari hasil lelang harta yang berasal dari pusaran misterius, hampir bisa dikatakan, semuanya adalah barang-barang yang sangat langka dan juga sangat kuat. Pagi ini, Chen Wen berjalan menuju pintu pusaran misterius yang akan segera terbuka. Karena waktunya memang sudah hampir tiba. Banyak pasang mata yang menatap Chen Wen, ada yang memiliki niat membunuh, ada juga yang menatap Chen Wen dengan kagum. Saudaraku, tiba-tiba terdengar salah satu kultivator yang menatap Chen Wen kagum memanggil Chen Wen. Chen Wen menghentikan langkahnya dan memutar sedikit lehernya melihat ke samping, di mana terdapat 3 orang pemuda yang terlihat berusia 30-an tahun, padahal usia mereka yang sesungguhnya tidak diketahui sudah berapa ratus tahun atau ribuan tahun. Ranah mereka rata-rata adalah Tao sejati tahap kedua dan ketiga, dan yang paling muda hanya di tahap awal dari ranah Tao sejati. Saudaraku, apakah kamu juga berniat memasuki pusaran misterius? Benar. Aku hanya penasaran dengan dunia di dalam pusaran misterius itu. Saudaraku, aku bernama Han Xuan, dan ini adikku, Han Kuan, dan di sebelahnya adalah rekanku bernama Tan Duling. Kalau boleh tahu, siapakah nama saudara? Chen Wen tahu bahwa ketiga orang itu berharap agar dia bergabung dengan mereka. Dan kebetulan ketiga orang itu sangat ramah serta hati mereka tidak mengandung niat jelek. Oh. Aku bernama Chen Wen, dan apa yang bisa ku bantu? Oh, begini saudara Chen Wen, kami juga bertiga, berniat memasuki pusaran misterius. Kami berharap saudara muda Chen Wen bisa menjadi pimpinan kelompok kami ketika memasuki pusaran misterius itu. Chen Wen menjadi heran dengan ketiga orang di depannya, karena tidak menyangka bahwa ketiganya malah memintanya untuk memimpin mereka. Chen Wen sedikit menggelengkan kepalanya. Maaf saudara-saudara, aku bukannya tidak mau bergabung dengan kelompok kalian, tapi yang saya tahu, ketika memasuki pusaran misterius, kita semua akan diteleportasikan secara acak dan terpisah. Bagaimana mungkin kita membuat kelompok? Hehehe, untuk itu, saudara Chen Wen tenang saja, kebetulan kami memiliki cincin dewa. Sebelum memasuki pusaran, kami bertiga akan memasuki cincin dewa, dan saudara Chen Wen lah yang memegang cincin dewa tersebut. Setelah sampai di dalam pusaran misterius, maka saudara Chen Wen bisa mengeluarkan kami. Chen Wen tahu fungsi dari cincin dewa, akhirnya Chen Wen menganggukkan kepalanya. Tidak mungkin dia menolak orang yang telah begitu tulus menginginkan agar dia memimpin mereka memasuki pusaran misterius itu. Akhirnya 4 orang itu berjalan menuju pintu gerbang pusaran misterius yang akan segera terbuka di siang hari ini.
menurut waktu yang telah diperkirakan. Saat di perjalanan, kembali Chen Wen dipanggil oleh 6 orang pemuda. Mereka adalah para kultivator liar miskin yang hanya bisa menginap di kedai-kedai teh kecil. Saudara muda, tolong tunggu. Chen Wen melirik 6 kultivator muda, dan mereka pun berkenalan. Setelah itu keenamnya meminta Chen Wen untuk menjadi pemimpin mereka memasuki pusaran misterius. Akhirnya Chen Wen menyanggupi keenamnya untuk bergabung dengan kelompoknya, dan 10 orang lalu berjalan menuju ke pintu gerbang pusaran misterius. Banyak pasang mata yang menatap 10 orang itu dengan tatapan kejam, bahkan ada juga yang menatap dan meremehkan 10 orang itu. Lihat saja nanti, kalau aku bertemu dengan mereka di dalam pusaran misterius, aku akan menghabisi mereka semua. Akhirnya mereka semua telah berada di depan pintu gerbang pusaran misterius. Tempat tersebut tampak sebuah tanah lapang yang gersang yang memiliki luas lebih dari 500.000 meter persegi. Tempat yang mampu menampung lebih dari puluhan juta manusia, tapi di sana terlihat hanya ada ratusan ribu orang saja, karena lebih dari setengah peserta yang memasuki pusaran itu sudah bersembunyi di dalam cincin dewa ketua kelompok mereka. Saudara Chen Wen, ini adalah cincin dewanya, silahkan saudara Chen Wen gunakan, lalu masukkan kami semua ke dalamnya, agar ketika pusaran misterius terbuka, saudara Chen Wen bisa langsung masuk ke dalam pusaran itu. Han Xuan menyerahkan sebuah cincin yang terbuat dari batu meteorit, dan di sana terdapat ukiran-ukiran rumit. Chen Wen tanpa ragu mengambilnya dari tangan Han Xuan dan langsung memakainya. Dengan menggunakan indera spiritualnya, Chen Wen bisa mengetahui luas dari cincin tersebut. Baiklah, mari kalian semua masuk ke dalam cincin. Sus, sus. Sore harinya, barulah di atas tanah lapang itu tiba-tiba sebuah ruang kosong bergemuruh hingga menggetarkan wilayah sekitarnya. Langit juga ikut terpengaruh, badai mulai melanda, semua kultivator yang akan memasuki pusaran misterius tampak tegang. Krak, sus, duar. Saat suara-suara gemuruh sedang berlangsung, tiba-tiba ruang kosong di atas lapangan terkoyak, dan muncul sebuah pusaran yang memancarkan cahaya warna-warni membentuk corong tornado raksasa. Di tengah-tengah pusaran yang memiliki diameter lebih dari 100 meter itu tampak petir-petir berderak. Para kultivator belum ada yang berani melompat masuk ke dalam, karena pusaran itu masih menstabilkan badai ruang. Sebelum badai ruang distabilkan, maka hampir semua tubuh kultivator tidak akan mampu bisa menahan badai ruang kosong. Tubuh mereka bisa saja dicacah menjadi daging bakso, jadi semuanya sedang menunggu dengan tegang dengan tatapan serius menatap ke tengah pusaran. Nguung, nguung. Sampai 1 jam kemudian, ruang kosong akhirnya stabil dan semua kultivator yang ada di sana melihatnya, buru-buru melesat memasuki pusaran. Begitu juga Chen Wen. Sus, wus. Hanya dalam sekejap mata, ratusan ribu kultivator yang berpartisipasi memasuki pusaran tersebut, namun ada beberapa kultivator yang menggunakan harta untuk menyembunyikan kultivasi mereka langsung meledak begitu memasuki pusaran. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kekuatan mereka di hadapan pusaran misterius, bahkan ada beberapa cincin dewa yang meledak karena memasukkan kultivator dengan ranah Raja Tao sejati. Hingga membuat tubuh kultivator yang membawa cincin juga ikut meledak. Berbeda dengan Chen Wen, harta batu teratai kuncup adalah harta yang sangat unik, dan harta itu mampu menyesuaikan apa yang ada di luar dan tidak akan mungkin dideteksi oleh pusaran misterius. Chen Wen yang melihat tubuh beberapa kultivator meledak beserta cincin dewanya, menjadi terkejut dan wajahnya sedikit pucat, karena dia juga ragu dengan batu teratai kuncupnya. Saat setelah masuk dan tidak terjadi apa-apa, Chen Wen akhirnya merasa lega dan menghapus keringat di dahinya. Fiu, sungguh sangat berbahaya. Tubuh Chen Wen dibawa arus yang mengombang-ambing tubuhnya tanpa dia dapat melawan. Cahaya di dalam pusaran juga sangat terang, hingga membuat matanya tidak bisa membuka. Hingga beberapa jam kemudian, Chen Wen merasakan tubuhnya mulai stabil dan beberapa saat kemudian dia merasakan kakinya menyentuh tanah. Tanpa menoleh kemanapun, Chen Wen menghirup energi yang sangat kaya di sekelilingnya, lalu menyerapnya ke dalam tubuhnya.
Setelah menyerap energi spiritual yang kaya selama beberapa waktu lamanya, Chen Wen menatap sekelilingnya dan di sana terlihat hutan yang sangat gelap. Samar-samar, Chen Wen merasakan ada banyak hewan iblis yang berada di sekitarnya. Persepsi jiwa segera disebarkan oleh Chen Wen untuk melihat makhluk apa yang ada di dekat sekitarnya. Namun semua persepsi jiwanya ditekan, hingga membuat persepsi jiwanya hanya mencapai 3 meter saja. Gila, kenapa persepsi jiwaku bahkan ditekan? Mata ilahi, aktifkan. Nguung, nguung. Biji mata Chen Wen seakan-akan memancarkan cahaya yang membuatnya bisa melihat sekelilingnya. Hanya mata ilahinya saja yang tidak ditekan di tempat ini. Terpaksa dia hanya bisa menggunakan mata ilahinya untuk melihat sekelilingnya. Chen Wen sempat tertegun, karena banyak hewan iblis dengan kekuatan setara ranah Tao sejati tahap menengah. Sialan, kenapa malah aku dilemparkan ke tempat ini? Ngaum, awo. Tiba-tiba salah satu hewan iblis berbentuk harimau belang segera menerkamnya dari jarak sekitar 10 meter. Tubuh harimau belang itu sepanjang 8 meter dengan tinggi tidak kurang dari hampir 5 meter menyerangnya dengan cakar tajam. Slas, swus, kucing kecil. Kamu mencari mati. Chen Wen segera mengalirkan energinya di sebelah tangannya dan bergumam. Tinju penghancur semesta. Duar. Tubuh harimau belang langsung hancur menjadi kabut darah, karena kekuatan yang diluncurkan Chen Wen sudah setara dengan ranah Raja Tao sejati tahap menengah. Hewan iblis yang ada di sekitarnya sangat terkejut dan mulai bertindak hati-hati, dan tidak lagi berani mencoba menyerang langsung Chen Wen. Bagaimana kalau aku menyuruh Kim Kau untuk menangkapi hewan iblis yang ada untuk dijadikan santapan pasukanku? Chen Wen berpikir sejenak. Dia yakin dengan kekuatan Kim Kau, apalagi Kim Kau telah bertransformasi menjadi hewan iblis ras penguasa. Sus, Tuan Muda. Begitu Kim Kau muncul, aura penguasanya langsung menyebar, hingga membuat semua hewan iblis di sekitar tempat itu bersujud ketakutan. Kim Kau, kamu tangkap semua hewan iblis yang kamu temui, lalu bawa mereka ke dalam batu teratai kuncup. Dengan kekuatan hewan iblis yang ada di sini, kekuatan kalian semua pasti akan meningkat. Baik Tuan Muda. Swus, wus, plak, trak, duar. Puluhan hewan iblis langsung tergeletak tidak sadarkan diri ketika dipukuli oleh Kim Kau, lalu semua hewan iblis dibawa ke depan Chen Wen. Bruk. Tanpa basa-basi, Chen Wen memasukkan semua hewan iblis ke dalam batu teratai kuncup dan memesan Kim Kau untuk membagi daging hewan iblis kepada semua penghuni dunia batu kuncup yang kultivasinya masih lemah. Setelah sekelilingnya aman, Chen Wen kembali melambaikan tangannya mengeluarkan 9 orang kultivator itu. Saudara Chen Wen, apakah kita sudah berada di dalam dunia pusaran misterius? Benar, tapi aku tidak tahu ini di wilayah mana. Saudara Chen Wen, di dalam dunia pusaran misterius ini, kita hanya bisa menggunakan firasat saja. Karena semua persepsi jiwa kita ditekan sampai hilang. Oh, pantas saja, saya tidak bisa menyebar persepsi jiwaku. Chen Wen tidak mau mengatakan bahwa dia hanya bisa menyebarkan persepsi jiwanya hanya sejauh 3 meter. Lalu apa yang harus kita lakukan Saudara Han Xuan? Kita hanya bisa merasakan energi yang kaya dari arah mana datangnya, maka kita harus pergi ke sana. Han Xuan yang ditanya sebentar terdiam, dia melihat Chen Wen, karena Chen Wen dianggap sebagai ketua kelompok mereka. Chen Wen menatap mereka satu persatu, lalu mengeluarkan token giok yang dibagikan kepada semua anggota kelompok. Ini adalah token giok teleportasi. Kita semua berpencar untuk mencari sumber daya. Bila kalian mengalami kesulitan yang tidak bisa mungkin kalian atasi, maka pecahkan token ini, dan kalian akan diteleportasi ke tempat ini. Lalu bagaimana kita akan berkomunikasi bila kita menemukan sumber daya yang sangat banyak dan tidak mampu kita ambil? Mendengar pertanyaan itu, Chen Wen kembali mengeluarkan token giok telekomunikasi. Ini adalah token giok telekomunikasi. Bila kalian mendapatkan sumber daya yang tidak mampu kalian ambil, maka hubungi semua anggota kita, maka kita dapat langsung berkumpul dengan cara mengalirkan energi ke dalam token giok teleportasi,
maka kita akan diteleportasikan ke tempat orang yang menemukan sumber daya dalam seketika. 9 orang itu sangat senang menjadi bawahan Chen Wen, karena Chen Wen memiliki banyak sarana untuk mereka gunakan agar bisa selamat dan juga bisa berkumpul. Lalu bagaimana kalau token giok kita sudah pecah, lalu ada yang mendapatkan sumber daya? Itu hanya menjadi nasib buruk kalian kalau sampai seperti itu. Paling yang tidak bisa ikut hadir hanya bisa mendapatkan hasil dari pembagian rekan lainnya. Baik, mari kita berpisah. Sus, sus. 10 sosok itu langsung melesat meninggalkan tempat di awal. Chen Wen yang memiliki firasat bahwa di sebuah arah yang dia tidak tahu arah mana untuk menjelaskannya, dia merasakan energi spiritual yang sangat kaya. Chen Wen menuju ke sana mengikuti nalurinya sebagai seorang kultivator yang penuh dengan pengalaman. Baru saja Chen Wen keluar dari hutan yang sangat gelap, tiba-tiba dia melihat ada sejumlah kultivator yang pernah dilihat oleh Chen Wen ketika dia berada di kamar penginapan. Mereka adalah orang yang mengirimkan tatapan membunuh kepadanya. Mereka berjumlah tidak kurang dari 20-an kultivator dengan ranah rata-rata Tao sejati tahap 3 sampai tahap akhir. Di tahap Tao sejati tahap akhir ada 3 orang, mereka adalah pimpinan dari sekumpulan kultivator yang direkrut oleh 3 orang itu. Saat ini, para kultivator itu sedang berkonsentrasi merasakan energi spiritual yang lebih kaya, karena dimanapun mereka merasakan energi spiritual yang kaya, maka di sana terdapat peluang. Pada saat itulah mereka melihat Chen Wen sedang melesat keluar dari hutan gelap. Salah satu kultivator itu menunjuk Chen Wen dan berkata kepada salah satu dari 3 pimpinan mereka. Ketua Qin, itu ada seorang kultivator yang sedang melesat baru keluar dari hutan gelap. Mendengar suara itu, 3 orang pimpinan dan kultivator lainnya menatap arah yang ditunjuk salah satu anggota mereka. Saat 3 orang itu mengenali Chen Wen, mereka menyeringai dan berkata, "Hehehe, bocah itu sungguh sial. Belum sampai setengah hari di dalam dunia pusaran misterius ini dia sudah ketemu dengan kita. Karena dia tidak lagi memiliki pengawal, maka sekaranglah saatnya kita menyiksa bocah itu. Hehehe, benar, kalian hadang bocah itu dan lumpuhkan dia." Baik ketua, sus. Lebih dari 20 kultivator yang menjadi bawahan 3 orang pimpinan itu melesat menghadang Chen Wen. "Berhenti. Bocah, kamu sungguh berani melewati tempat ini." Saat Chen Wen melihat lebih dari 20 kultivator menghadangnya, dia mengerutkan dahinya, tapi tidak menganggap para kultivator itu. Dengan tenang dia berhenti dan berkata, "Kenapa kalian menghadang perjalananku? Wah, bocah ini sungguh tidak tahu tingginya langit dan rendahnya bumi. Bocah, sekarang juga menyerahlah dan menghadap 3 orang pimpinan kami. Kalau tidak, maka kamu akan kami lumpuhkan." "Hahaha, Kakak Ji, buat apa beromong kosong dengan bocah lemah, aku sendiri saja sudah mampu melumpuhkannya." Salah satu kultivator yang memiliki ranah Tao sejati tahap ketiga melesat dan langsung meninju Chen Wen, karena dia melihat Chen Wen hanyalah ranah setengah Tao sejati tahap akhir. Memang Chen Wen menampilkan ranahnya di ranah setengah Tao sejati tahap akhir, maka kekuatannya sangat diremehkan oleh seorang kultivator di ranah Tao sejati tahap keempat. Tinju Iblis Tianggang, sus. Tinju kultivator yang menyerang Chen Wen menggelegar dan membawa aura kematian. Chen Wen yang melihat tinju tersebut hanya bisa menyeringai ringan. Dengan tinju sekecil ini kamu ingin menyakitiku." Tinju penghancur daratan, swash. Sebuah tinju yang membawa aura kehancuran melesat menyambut tinju iblis Tianggang kultivator muda itu. Saat tinju Chen Wen sudah mendekati tinju kultivator yang menyerangnya, kultivator itu merasakan aura dari tinju Chen Wen yang sangat mengerikan, segera berteriak kaget dan takut, ingin membatalkan serangannya namun sudah tidak mungkin. Sambil menggertakkan giginya, dia menambah energinya sampai seluruh energinya di dalam tinjunya. "Ini tidak baik, kerahkan seluruh energi." Sus. Dua tinju bertabrakan hingga menimbulkan suara menggelegar yang sangat kuat. Tapi tampak sesosok tubuh terpental keluar dari pusat benturan,
hingga menabrak para kultivator yang sedang melihat Chen Wen ditinju dengan menyeringai. Tapi hanya dalam beberapa saat, mereka kocar-kacir karena ditubruk oleh tubuh rekan mereka yang tangan sebelah kanan hancur karena berbenturan tinju dengan Chen Wen. Swash! Bruak! Arg! Saat lebih dari 20 kultivator melihat salah satu rekan terpental karena beradu tinju dan menubruk mereka. Lebih dari 20 kultivator sangat terkejut dan tidak menyangka kejadian ini bisa terjadi. Sialan! Beraninya kamu menyakiti rekan kami. Teman-teman, mari kita hajar bocah ini. Sring! Serak! Berbagai senjata lebih dari 20 orang itu melesat menyerang Chen Wen. Energi beraneka warna langsung menghiasi tempat tersebut. Chen Wen tidak mau menunda waktu hanya untuk menghadapi lebih dari 20 kultivator. Segera pedang naga penghancur keluar dari cincin penyimpanannya. Sabetan penghancur. Chen Wen mengalirkan energinya dan menebas secara horizontal ke arah para kultivator yang menyerangnya. Energi tajam dari pedang naga penghancur melesat menyambut serangan lebih dari 20 orang tanpa ragu. Duar, jeder, kreaak. Serangan lebih dari 20 orang langsung hancur dan energi tajam dari pedang Chen Wen tetap melesat dan membelah semua lawannya, hingga lebih dari 20 orang terbelah tubuhnya. 3 orang pimpinan kelompok itu sangat terkejut melihat hasil yang ada di depan mata mereka. Keparat, beraninya kamu membunuh anggota kami. Ku bunuh kau, kapak dewa, ayunan dewa langit, sus, selas. Pedang penembus jantung, tombak surgawi mengguncang langit. 3 jenis senjata menciptaan energi raksasa menyerang Chen Wen. Chen Wen yang melihat hal tersebut, tidak ragu, dia pun membalas. Pedang penyapu semesta, slas, sus, duar, jeder. 3 senjata suci semuanya hancur menjadi debu dan 3 sosok kultivator arogan melihat serangan mereka hancur, segera melesat menghindar menggunakan berbagai harta penyelamatan diri. Sus, wus, arg. Biarpun menggunakan harta penyelamat diri, tetap saja mereka bertiga terkena serangan Chen Wen, rata-rata di bahu mereka, karena sasaran Chen Wen adalah leher mereka. Kini wajah 3 orang kultivator itu menjadi pucat dan berkeringat dingin mengalir deras di dahi mereka. Kenapa serangannya mengandung energi yang sangat kuat? Ini tidak sesuai dengan ranahnya. Apakah bocah itu menyembunyikan ranah sejatinya? Aku tidak tahu, tapi kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita. Jangan ada yang menyimpan kartu as lagi, serang dengan sepenuh tenaga. Baik. Masing-masing dari mereka mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan masing-masing. Sus, sus. Kini aura ketiga orang yang terluka di bahu mereka meningkat 1 tingkat lagi, dan dengan serentak, ketiganya melesat menyerang Chen Wen menggunakan senjata mereka masing-masing. Senjata ketiganya membawa aura yang jauh lebih kuat dari awal mereka menyerang. Kekuatan ini bahkan mengguncang wilayah di sekitar mereka. Tapi Chen Wen masih tidak peduli, dia melesat menggunakan teknik teleportasi singkat. Tebasan ekor naga, slas, slas, sus. 3 sosok kultivator terkejut karena Chen Wen menghilang dan muncul secara tiba-tiba di hadapan mereka, sambil mengayunkan senjatanya dengan kecepatan yang bahkan tidak mampu dilihat oleh 3 orang itu. 3 kepala pun jatuh terpisah dari tubuh masing-masing kultivator, tanpa mereka mampu menghindari serangan Chen Wen. Chen Wen melihat mayat-mayat para kultivator ranah Tao sejati langsung memasukkannya ke dalam dunia batu teratai kuncup untuk menjadi makanan pasukannya. Setelah membereskan musuh-musuhnya, Chen Wen melesat dengan kecepatan penuh ke tempat yang dirasakannya mengandung energi yang sangat padat. Dalam 3 hari penuh, Chen Wen melesat menuju lokasi yang dirasakannya mengandung energi murni itu. Di sepanjang jalan, Chen Wen berhasil membunuh banyak kultivator yang mencoba menghadangnya, serta berhasil membunuh banyak hewan iblis tingkat tinggi. Sampai akhirnya Chen Wen tiba di sebuah gurun pasir. Memang gurun pasir ini sangat gersang, tapi kandungan energinya sangat kaya dan murni. Di sana Chen Wen melihat jutaan kultivator sedang menjelajahi gurun tersebut. Di atas gurun, tidak ada satupun kultivator yang bisa terbang.
Mereka semua terpaksa berjalan menyusuri sepanjang gurun untuk mencari sumber energi yang sangat kaya itu dengan memasuki gurun. Chen Wen yang merasa ada keanehan di gurun itu merasa curiga, lalu mengaktifkan mata ilahinya. Mata ilahi, aktifkan. Ngung, ngung. Saat mata ilahi diaktifkan, Chen Wen terkejut, karena di depan matanya bukan lagi gurun pasir, tapi sebuah hutan yang sangat lebat. Dan semua kultivator yang sedang menjelajahi gurun pun menghilang, yang terlihat di matanya adalah hutan yang lebat, serta menyebarkan aroma kesegaran. Apakah ini formasi ilusi? Kenapa aku tidak bisa merasakan adanya formasi ilusi? Bukan, ini sepertinya bukan formasi ilusi. Di dalam pandangan Chen Wen, hutan itu memiliki jalan yang berliku-liku, dan di sepanjang jalan, Chen Wen bisa melihat banyak tanaman spiritual, namun sayangnya Chen Wen tidak tahu jenis dan nama-nama tanaman tersebut. Karena Chen Wen sendiri belum pernah melihatnya. Aroma tanaman spiritual itu semerbak dan sangat harum, dan juga sangat nyaman di tubuh ketika Chen Wen menghirup udara di tengah tanaman spiritual itu. Ada yang berwarna keemasan, ada yang berwarna perak, dan banyak lagi tanaman-tanaman aneh lainnya. Lebih baik aku ambil saja dulu tanaman spiritual ini, untuk kegunaannya. Aku akan mencari tahu setelah keluar dari dunia pusaran misterius ini. Tanpa ragu, Chen Wen memetik semua tumbuhan spiritual itu, hanya dalam sekejap, hampir semua tanaman spiritual yang dilihatnya langsung masuk ke dalam cincin penyimpanannya. Chen Wen terus melanjutkan jalannya menuju tengah hutan, karena dia semakin merasakan kandungan energi yang semakin tebal. Hingga membuat dantian Chen Wen bergejolak. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.